Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Address Resolution Protocol. Perkenalkan, nama saya Faraksa Fevsinatra Sofi, NIM 1905120404062, kelas TI 2019B. Nah, apa itu Address Resolution Protocol? Address Resolution Protocol atau disingkat ARP adalah sebuah protokol dalam TCP/IP protokol suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media akses kontrol atau MAC address. ARP didefinisikan di dalam RFC 286 pada tahun 1982. Address Resolution Protocol adalah protokol permintaan dan balasan yang berjalan dengan cara dienkapsulasi oleh protokol baris. Protokol ini disampaikan dalam batas-batas jaringan tunggal, tidak pernah diarahkan pada node inter-network. Properti ini ditempatkan ARP ke dalam link layer dari Internet Protocol Suite, sedangkan di sistem interconnect model terbuka atau OSI sering digambarkan sebagai yang berada antara layer 2 dan 3 yang dienkapsulasi oleh protokol layer 2. Namun, ARP tidak dikembangkan dalam rangka OSI. Nah, ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP/IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi, contohnya kabel, radio, atau cahaya, setelah diproses terlebih dahulu oleh Network Interface Card atau NIC. Hal ini dikarenakan NIC beroperasi dalam lapisan fisik dan lapisan data link pada 7 lapisan model referensi OSI dan menggunakan alamat fisik daripada menggunakan alamat logis, seperti halnya alamat IP ataupun nama NetBIOS atau nama NetBIOS untuk melakukan komunikasi data dalam jaringan. Jika memang alamat yang dituju berada di luar jaringan lokal, maka ARP akan mencoba untuk mendapatkan MAC address dari antarmuka router lokal yang menghubungkan jaringan lokal ke luar jaringan, di mana komputer yang dituju tersebut berada. Nah, sekarang kita praktek simulasi ARP menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini dia adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita bisa melakukan simulasi jaringan. Sebagai contoh, kita bisa masukkan 3 PC. Kita beri nama PC0, PC1, dan PC2. Kemudian kita sambungkan dengan switch dari port Ethernet dari PC0 ke port Ethernet 1 dari switch. Gitu juga seterusnya. Port Ethernet 2 dan port Ethernet 3. Tidak masalah urutannya. Kemudian kita beri IP address dulu di setiap PC. Ada 2 cara untuk memberi IP address. Pertama dari config interface, kemudian fast Ethernet di sini, ataupun melalui desktop dan IP configuration. Kita ketikkan di sini. Kita beri contoh IP-nya 192.168.43.1. Dan subnetnya akan otomatis terisi karena ini adalah IP kelas C. Maka subnetnya terisi 255.255.255.0. Kita X dan kita setting PC1. Kita coba melalui IP config di sini 192.168.43.2. Subnet mas akan otomatis terisi.
Kita akan lewat config fast ethernet, isikan lagi 192.168.43.3. Subnet juga akan tetap otomatis terisi. Nah, setelah semua tersambung dan memiliki IP masing-masing, kita klik simulation. Untuk mensimulasi, kita hapus semua filternya dulu, kemudian kita tambahkan filter ARP. Nah, di sini kita sudah bisa mensimulasikan jaringan. Kita tambahkan PDU untuk kirim dan terima ARP. Sebagai contoh, dari PC1 ke PC2. Nah, di sini ARP dari PC1 akan menuju ke mencari IP dari PC2, yaitu 192.168.43.3. Dia akan mencari melalui switch. Kita forward satu step. Nah, ini paket ARP ini tadi dikirim oleh PC1 ke switch. Nah, nanti dari switch akan di broadcast ke PC lainnya. Di dua PC ini, PC0 dan PC2. Nah, di sini sudah terlihat untuk PC0 dia tidak menerima Nah, ini sudah terlihat dari PC0 dia tidak menerima ARP yang dikirimkan dari PC1 karena destination IP-nya tidak sesuai. Di sini juga terlihat destination IP-nya adalah 43.3, sedangkan IP dari PC0 tadi adalah 43.1. Jadi dia tidak menerima. Sebaliknya PC2 karena IP-nya sama 43.3, maka dia akan menerima ARP yang dikirimkan oleh PC1 dan mengeluarkan atau membalas ARP kembali ke PC1. Di sini terlihat jika source 43.3 atau PC2 mengirimkan ke PC1 atau 43.2. Terlihat ini adalah inboundnya yang diterima dari 43.2 atau PC1 ke 43.3, kemudian 43.3 atau PC2 mengirimkan ke 43.2 atau PC1. Kita forward, PC2 mengirimkan switch, PC0 tidak karena tidak sesuai ARP-nya, dan kita forward lagi dari switch langsung dikirim ke PC1 karena tadi yang minta ARP adalah PC1. Nah, di sini pun PC1 menerima dan sudah selesai. Bagaimana cara untuk memverifikasi jika kedua komputer ini sudah terhubung MAC address-nya? Nah, di sini terlihat juga kalau PC1 mengirim ke switch, kemudian switch broadcast ke PC0 dan PC2, kemudian PC2 mengirim ke switch, kemudian switch mengirim ke PC1. Nah, untuk mengecek melalui terminal, kita juga bisa mengecek melalui command prompt. Kita bisa lakukan dengan command ARP spasi -A. Ini dia akan terlihat internet address dari PC2 dan physical address-nya atau MAC address-nya PC2. Sama dengan PC2, kita juga bisa lakukan command ARP -A. Dia akan terlihat IP address dari PC1 dan physical address-nya. Seperti ini. Untuk melihat MAC address-nya 00E0 dan 85D3 itu adalah sama dengan ini, 00E0 85D3. Bagaimana kalau kita lakukan ARP di PC0? Dia tidak akan mendapat entry ARP karena PC1 hanya mengirimkan ke PC2 dan PC2 mengembalikan ke PC1, sedangkan PC0 tidak mendapat ARP karena itu ARP-nya kosong. Seperti itu simulasi
jaringan di Cisco Packet Tracer. Kembali ke PowerPoint. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.